Hai, halo viewers, ketemu lagi dengan saya Devi Rianti di Destination. Destinasi kita kali ini benar-benar ke sebuah destinasi wisata budaya, sebuah situs peninggalan yang luar biasa. Saya sempat sampai benar-benar terkagum-kagum ya. Ini dengan suasana yang begitu asri. Saya ada di Saung Ranggon nih viewers. Ini sebuah bangunan rumah tradisional bersejarah dan ini merupakan masuk di daerah Cikedokan ya, Cikedokan Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, ini adalah satu kompleks ini. Jadi memang ada pagar yang melingkar ya di daerah sini. Jadi memang tadi kita masuk dari kawasan MM 2100 ya, sekitar 25 menit. Jadi perjalanan yang lumayan nih ke sini tadi, tapi cukup mudah kok, aksesnya juga cukup mudah. Dan kemudian kita mulai masuk daerah Cikedokan, disuguhi dengan sawah dan pemandangan yang cukup asri nih viewers. Sampailah kita di tempat yang begitu luar biasa ini, di mana di kawasan Saung Ranggon ini memang ceritanya adalah sebuah rumah peninggalan di zaman Mataram ya, abad ke-16. Dan saat ini juga sudah dikelola oleh pemerintah, di mana juga untuk sehari-harinya ini memang dirawat oleh keturunan ke-6 dari Mbah Raden Abbas. Jadi Mbah Raden Abbas ini sesuai dengan cerita dari Ibu Sri atau Bu Encun yang merupakan anak keturunan ke generasi ke-6, ini adalah beliau yang menemukan ini nih viewers. Jadi dulu itu beliau ini, Raden Mbah Abbas ini beserta 3 orang sahabat-sahabatnya ini dari Mataram datang ke sini nih di daerah Cikedokan Ranggon ini. Nah, kemudian menemukan rumah tinggi ini, namanya rumah tinggi ya, atau Saung Ranggon ini. Sudah dalam bentuk seperti ini dan di dalamnya juga sudah ada pusaka-pusaka di dalamnya. Nah, viewer, saat ini saya berada di dalam Saung Ranggon ya, yang mana memang sebuah bentuk bangunan seperti rumah panggung, rumah tinggi ya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Sri. Nah, untuk Ibu Sri, nah beliau ini adalah keturunan ke-6 dari Raden Mbah Abbas yang dulu menemukan Saung Ranggon ini. Nah, sebelum saya ke Ibu nih, ini juga sekilas di dalamnya seperti ini nih viewers ya. Jadi memang kayu ini asli. Jadi kayu-kayu ini juga masih asli zaman Mataram sekitar abad ke-16 ya. Iya, jadi bentuknya adalah seperti ini nih viewers di dalamnya. Nah, jadi dulu ini cerita tadi sekilas ya Ibu, dipakai untuk tempat berkumpul, musyawarah, pemerintahan zaman dulu ya, perangkat desa atau seperti apa ya viewers ya. Nah, baik viewers, ini Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam. Iya, saya Devi Bu. Nah, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Ini senang sekali Bu bisa silaturahim ke sini nih Bu Sri. Atau di sini tadi dikenal dengan Bu siapa tadi? Ibu panggilannya di sini. Ibu Encup. Ibu Encup. Iya. Ibu Sri ini benar ya keturunan ke-6 ya? Keturunan ke-6. Dari Raden Mbah Abbas. Mbah Raden Abbas. Iya. Nah, berarti Ibu juga tinggal di sini ya, Bu Sri ya? Dari turun temurun Mbah Raden Abbas ini sendiri ya? Iya. Nah, mungkin bisa cerita nih Bu Sri, ini dari zaman abad 16 ya berarti Mbak? Ya, Mbah Raden Abbas itu ya. Ini memang yang membangun Mbah Raden Abbas atau bagaimana nih Bu Sri? Ini bangunan ini Mbah Raden Abbas juga datang ke sini udah begini gitu. Bukan Mbah Raden Abbas. Emang udah begini gini dari abad 16 dia ke sininya. Emang langsung udah begini gitu. Yang menemukan ini ya. Karena katanya bekas para wali, para raja waktu dulunya gitu ya. Pusaka-pusaka masih banyak peninggalan di sini gitu. Oh, jadi Mbah Raden Abbas ini ke sini nih viewer sudah yang menemukan pertama kali ya. Yang menemukan. Ya. Dan sudah ada pasti bangunan ini dan ada pusaka-pusaka. Iya, betul. Yang dirawat kemudian sampai anak turunnya sampai ibu. Sampai ibu gitu. Nah, terus zaman ditemukan itu pada masa itu kemudian dipakai buat apa saja Bu? Mungkin pakai kantor desa dulu mah. Kantor desa ya.
Sampai sekarang ke sini ya di tempat orang pada ngelihat kan, pada ziarah gitu. Oh, ada juga yang ziarah. Ada ziarah gitu. Di sama pemerintah tempat ini tahun 79 gitu. Direnovasi ya? Direnovasi sekali gitu. Berarti ini dikelolanya di bawah ini ya Ibu ya? Maksudnya dikelola oleh pemerintah kan ya Bu? Iya. Nah, kita balik ke cerita sejarahnya nih Bu. Pasti penasaran juga ya viewers ya. Nah, Raden Mbah Abbas ini, beliau ini kan berarti dari Mataram. Jawa ya? Mataram Jawa, ya? Mataram. Kesini berarti ceritanya bisa sampai sini, terus di sini yang dilakukan apa gitu Bu Sri? Ya menjajah agama gitu, peperangan Memperluas gitu. wilayah gitu ya? Wilayah. Kekuasaan. Malum kalau di Mataram katanya kalau kalah, kalau pulang suka dipenggal leher gitu. Jadi nggak pulang di sini itu. Kawan berempat di sini. Oh, dari Mataram itu Dari berempat Mataram, ke sini, iya. jauh-jauh ke tanah Sunda ya. Karena tinggal ini. Ya mungkin banyak kawan-kawan daerah lain mah gitu, cuman yang di sini cuma berempat orang gitu. Iya. Mbak Bali, Mbak Bujang, Mbak Taruna, Mbak Raden Abbas, Dan Pangeran itu Rangga, Pangeran Jakarta gitu. Pangeran Jakarta juga ya? Iya. Bu Sri. Dan itu keturunannya juga sampai sekarang masih ada di sekitar. Masih. Ini di daerah mana Bu namanya? Desa Cikedokan. Cikedokan. Iya. Dan peninggalan yang benar-benar masih utuh ada ini ya, bangunan ini. Iya, peninggalan dia. Oke, masih keturunan sayang, kalau nggak dirawat ya gimana gitu. Iya, sayang, betul. Ya gitu nggak boleh yang lain, harus keturunannya gitu. Kita saya tinggal di sini gitu, ngerawat ini gitu. Iya. Udah 35 tahun kali di sini saya. Nah, terus tadi ini berarti sampai zaman, pernah nggak dapat cerita Bu dari ibu, nenek, cerita tentang rumah ini selain jadi kantor desa, terus jadi apa lagi Bu dulu? Tempat ini dipakai buat? Cuma dipakai kantor desa aja gitu. Oh, kantor desa. Iya. Ya rumah ini malam saya bulan hidung mah ini bulan apa-apain gitu. Di bawah ayun-ayunan gitu, di bawah gitu. Masih kecil gitu. Iya. Masih dipegang kakek nenek gitu, uyut gitu. Dipakai ayun-ayunan di sini gitu. Takut untuk ke sini juga kalau orang tua situ lagi nanam padi gitu, pakai nanam padi belakang gitu. Oh, dulu masih sawah sih. Iya, masih sawah. Huma dulu mah, huma yang nanam padi di darat gitu. Oh iya. Terus pakai itu. Ini yang datang ke sini banyak nggak Bu nih? Kan menjadi situs sejarah ya. Iya. Nah, ini masyarakat dari daerah mana aja Bu yang pernah ke sini? Ya nggak tahu daerah mana aja sampai ke sini. Dari Riau, dari mana juga sampai ke sini. Iya. Gitu. Dari Aceh gitu. Aceh ada juga. Iya, ada juga gitu. Iya. Nah, berarti memang viewers ini belum, ya mungkin beberapa orang yang niatnya ziarah gitu secara religius. Nah, tapi juga sebuah destinasi yang ya kita semua, tugas kita semua ya, nggak cuman pemerintah, nggak cuman anak keturunan dari Mbah Raden Abbas, tapi kita juga punya kewajiban untuk merawat dan menjaga. Betul. Ini begitu luar biasa ya peninggalannya. Jadi nanti kita akan lihat detailnya nih. Jadi dari bangunan-bangunan Saung Ranggon. Iya. Saung Ranggon, saung itu kan sebenarnya artinya, kalau saung itu berarti rumah tapi bukan ini kayak saung gitu. Tapi rumah. Tapi bukan rumah, bentuknya rumah tapi sebutan saung gitu. Kalau Ranggon itu tinggi. Rumah tinggi. Jadi sebut Saung Ranggon gitu. Iya. Dari pemerintah gitu. Kalau di sini mah nanyain rumah tinggi aja. Iya. Tahu rumah tinggi nggak? Dibilangin Saung Ranggon, udah tahu. Sekarang udah. Dulu mah belum tahu Saung Ranggon, orang dari pemerintah. Sekarang udah tahu gitu. Kalau pesan dari ibu, kakek, neneknya, uyutnya gitu ke anak cucu turunnya gimana tuh Bu? Ya mesennya suruh dirawat biar betul-betul gitu. Jangan sampai rusak, kita ngebangun nggak bisa gitu. Rawat biar betul-betul gitu. Tapi anak cucu nenek di sini suruh rawat gitu. Yang jadi juru kunci sini cuman nggak mau laki-laki kayak gitu.
pengennya perempuan Jadi termasuk gitu. ibu ini Iya, ya yang iya. di sini. Nanti juga turun-temurun ke Iya, turun-temurun anak ke cucu cucu saya, anak saya gitu. dan harus perempuan ya Bu ya. Iya, iya, perempuan gitu. Iya iya. Ya kalau anak saya mah dinas udah mau. Udah zamannya berbeda ya Bu Iya, ya. udah. Iya. Tapi semoga aja sih Iya, nanti semoga. tetap terjaga ya Bu ya. Iya. Namanya umur mah tahu kapan kan nggak tahu Iya. gitu. Semoga dikasih sehat terus ya Bu ya. Ya mudah-mudahan panjang umur aja saya doain gitu. Nah itu viewer sedikit ngobrol-ngobrol saya dengan Ibu Sri atau Bu Encun ya. Yang mana beliau ini adalah keturunan ke-6 dari Raden Mbah Abbas yang menemukan bangunan ini, Saung Ranggon. Iya. Terima kasih Bu Encun, Bu Sri. Iya, Semoga sama-sama. bermanfaat nih buat penonton saya, viewer saya ini dimanapun berada, di Cikarang atau di seluruh Indonesia bahkan ya. Ini ya view-nya ya. Jadi di sini memang ini tadi informasi dari Bu Sri. Beliau ini juga masih punya gelar Raden Nyimas Sri. Nah begitu. Ini pernah juga direnovasi oleh pemerintah ya tahun 79 tadi informasinya. Ini bangunannya masih benar-benar asli nih viewers ya. Jadi zaman Mataram ya. Jadi sudah berapa ratus tahun yang lalu berarti. Ini kita lihat di sini. Kalau tadi saya tanya-tanya dari Bu Sri sendiri, kalau rumah-rumah penduduk sih dulu panggung tetapi tidak setinggi ini. Nah, jadi rumah ini pada saat ditemukan oleh Mbah Raden Abbas sendiri juga kondisinya sudah seperti ini dan setelah itu dipakai untuk sebagai kantor perangkat desa untuk musyawarah, pertemuan ya. Nah, jadi ini benar-benar masih asli nih viewer. Kita lihat atapnya ya. Atapnya tuh seperti itu. Nah, memang katanya untuk direnovasi pun dari dalam tadi sulit ya karena sangat kokoh dan kuat sekali ya. Ketebalan kayunya. Nah, ini memang seperti ada nggak full tertutup ya viewers ya, kelihatan dari sini. Ini setinggi saya nih, lebih tinggi ya apanya panggungnya ya. Nah jadi ini hanya satu kompleks saja viewers, sekitarnya memang rumah penduduk ya. Dan memang untuk viewers yang datang ke sini jangan khawatir karena di sebelah sisi, jadi sebelum masuk kawasan tadi sudah ada semacam rumah makan juga. Ini masih juga punya adik dari Bu Sri tadi. Nah, jadi jangan khawatir, sekalian sambil jalan-jalan ke sini. Kalau pas jam makan siang, bisa mampir. Nah, viewers, jadi di sekitaran kompleks Saung Ranggon ini sendiri memang masih rumah-rumah penduduk ya. Jadi kebetulan di samping kirinya Saung Ranggon juga ada musola nih viewers ya. Jadi kelihatan banget ya suasananya kayak zaman dulu kala gitu. Nah, sebelah kanannya jadi memang kompleks masuk di Saung ini kita sudah di depannya ada semacam saung juga, restoran gitu ya. Ini juga masih pemiliknya juga masih adik dari Bu Sri tadi. Suasananya benar-benar asri nih viewers kalau kita lihat ke sana ya. Nah, jadi sekalian kalau viewers ini mau datang ke Saung Ranggon, ke sini dengan destinasi wisata sejarah, ada juga rumah makannya dengan konsep yang asri. Nah, ini bagian belakang nih viewers. Ini bagian belakang, bentuk rumahnya saya jadi ingat pelajaran zaman dulu ya. Rumah apa nih atapnya ya? Limas bukan ya? Ayo coba tebak nih viewers apa. Nah, ini sisi belakang. Jadi benar-benar kayunya masih asli banget. Coba kita lihat dari sini ya. Nah, kayunya tebal-tebal banget nih viewers ya. Jadi sama sekali belum, renovasinya masih tahap tadi informasinya bagian ini ya, hanya triplek-tripleknya ini saja nih viewers. Jadi selebihnya masih asli. Nah, ini sisi samping ya viewers ya. Jadi memang nggak tertutup semua. Jadi sebenarnya bangunan aslinya kalau ini kan ditutup kain ya. Jadi sebenarnya ini, nah ada angin-anginnya. Nah di masa pandemi ini memang tadi cerita dari Bu Sri sendiri tidak banyak ya yang kesini. Biasanya banyak masyarakat, sampai ada yang dari Aceh ya, kemudian dari Riau, dari Jawa juga, Jawa Tengah, dan anak sekolah. Nah jadi cukup mudah aksesnya ke sini viewers. Kalau misalnya viewers ini mau
punya tujuan ke sini ya, viewers ya. Ya, masih banyak pepohonan yang besar-besar nih viewer di sini, dan memang sepertinya ini memang kampung asli di Cikarang. Nah, informasinya juga Raden Mbah Abbas ini kan dulu datang bersama dengan 3 orang sahabatnya, dan Mbah Raden Abbas ini kemudian punya istri dan sampai sekarang nih keturunannya di sini, dan beliau juga dimakamkan di belakang daerah sini ya. Juga banyak dikunjungi untuk ziarah. Nah, memang tadi Bu Sri juga cerita nih viewers, kalau yang berkunjung ke sini ini juga ada yang tujuannya ziarah juga selain untuk destinasi wisata ya. Nah, kita coba masuk nih ya viewers ya. Nah, jadi setelah ini masih ada pagarnya lagi. Nah, ini banyak yang datang ke sini. Nah, assalamualaikum. Nah, ini foto ini tadi Bu Sri kurang tahu diambil tahun berapa ya. Nah, tapi yang jelas kenang-kenangan juga nih. Oh, ini ada yang sudah pernah datang ke sini dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Kampus Bekasi Utara. Ini ada yang pernah ke sini juga. Anak mahasiswa ya. Nah, boleh nih jadi salah satu destinasi juga. Ini juga dari sertifikat dari APFI, Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia, Kabupaten Bekasi. Nah, ini juga ada fotonya tampak di situ ya, dipajang. Terus ini dapat anugerah Deraja Nusantara. Ini memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Raden Nyimasri. Nah, Ibu Sri ya, juru pelihara Saung Ranggon. Nah, jadi di situ dari Maharaja Kutai Mulawarman Nusa Kalimantan dan Raja Tarumanegara Nusa Jawa. Bisa terlihat ya viewers ya. Nah, ini adalah pintu masuknya dengan bentuk tangga yang sangat kokoh ya viewers. Ini enggak ini loh. Jadi kita bisa bayangkan ini Bu Sri aja udah generasi yang ke-6 ya dari Mbah Raden Abbas tadi. Kuat sekali nih. Konon ceritanya kalau ada musuh yang kesini, ada yang sembunyi di sini nggak kelihatan, nggak ketahuan di sini. Katanya gitu tadi ceritanya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak tangga ya. Lalu masuk ke dalam. Nah, seperti ini ya viewers ya. Kalau catnya ini memang masih baru ya, karena memang dirawat oleh pemerintah. Nah, kita nggak bisa bayangkan ya viewers ya, zaman dulu seperti apa. Nah, inilah saksi sejarah dari bangunanlah yang banyak berbicara ya. Tentunya ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita semua ya viewers ya, untuk menjaga, merawat, melestarikan dan bangga juga terhadap peninggalan-peninggalan sejarah seperti ini. Nah viewers, sekali lagi buat kamu nih yang ingin ke Saung Ranggon, pastinya akan banyak hal yang menarik di sini ya. Bisa jalan-jalan ke Kampung Cikedokan, Ranggon. Nah, dari daerah Cikedokan, saya Devi Irianti pamit dulu ya dari Destination. Sampai ketemu lagi di destinasi kita berikutnya. Thanks for watching. Tetap sehat, semangat selalu dan sampai jumpa.